Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farisi, NIM 21042347. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis dan mengklasifikasikan hak-hak atas tanah di Indonesia. Baiklah, yang pertama, menganalisis hak-hak atas tanah di Indonesia. Tanah adalah sumber kehidupan. Hubungan tanah dan manusia yang sedemikian ini membuat perubahan-perubahan dalam tata susunan, pemilikan, dan penguasaan tanah, yang pada gilirannya juga memberikan pengaruh kepada pola hubungan antar manusia sendiri. Dan yang menjadi masalah bukan tanah itu sendiri, tetapi terjadinya penguasaan tanah yang timpang, di mana ada yang tidak menguasai dan di pihak lain ada yang menguasai, dalam satuan jumlah yang sangat besar. Dapat dipahami bahwa merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Bernilainya tanah terkait dengan banyak aspek. Aspek ekonomi, budaya, politik, hamkamnas, sosial yang merupakan tempat tumbuh kembangnya nilai-nilai tersebut. Sehingga perbedaan waktu, tempat, dan ruang akan berakibat pada adanya perbedaan tata nilai terhadap tanah. Selanjutnya, dalam sejarahnya, pemilikan hak atas tanah di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Ketika jumlah penduduk masih sedikit dan jumlah tanah tak terbatas, maka tanah hanyalah sekedar komoditi yang diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan tidak diperjualbelikan atau diperdagangkan. Seiring bertambahnya penduduk, maka tanah mulai diperjualbelikan. Ada asas penawaran dan permintaan kepemilikan tanah, berupa dari konsep land as commodity menjadi land property. Semula hak atas tanah bersifat mutlak. Tanah memberikan berbagai hak pada pemiliknya. Ada hak untuk mengolah dan memanfaatkan tanah. Ada hak untuk menikmati penggunaan tanah termasuk udara di atasnya. Hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari tanah. Hak untuk menjual, menghibahkan, dan mewariskan kepada orang lain. Hak untuk membangun. Sebenarnya hak yang mutlak tersebut mulai dibatasi. Hak milik atas tanah yang memberikan hak untuk menikmati dan berbuat bebas terhadap tanah demi kepentingan umum. Hak itu bahkan mungkin dicabut kepentingan umum mulai menuntut perhatian, sehingga pemilikan tanah berubah menjadi land social property. UPA tidak mengatur ihwal tanahnya, melainkan soal hak atas permukaan bumi saja. Jadi, tidak termasuk seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tanah yang dimaksud dalam UPA tidak sama dengan tanah yang dimaksud dalam KUHP sebagai benda tak bergerak. Tetapi tanah dalam UPA memiliki azas yang sangat spesifik yang merupakan kultur budaya bangsa Indonesia dengan azas yang meliputi atas tanah di Indonesia. Maka tanah Indonesia tidak sepenuhnya mempunyai sifat-sifat kebendaan sebagai benda tidak bergerak berdasarkan KUHP. Selanjutnya, UPA. UPA melalui negara menentukan macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada orang maupun kepada badan hukum. Tetapi semua hak atas tanah tersebut mempunyai fungsi sosial. Artinya mengandung unsur kebersamaan dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Oleh karena itu, setiap pemegang hak atas tanah akan terlepas dari hak penguasaan negara. Karena kepentingan sosial, kepentingan nasional berada di atas kepentingan individu atau kelompok. Meski itu bukan berarti bahwa kepentingan individu dan atau kelompok dapat dikorbankan begitu saja dengan alasan untuk kepentingan umum. Karena sewaktu-waktu negara memerlukan tanah tersebut untuk kepentingan umum, pemilik tanah wajib melepaskan hak tanah tersebut dengan kompensasi ganti rugi. Selanjutnya, hak atas tanah dalam hukum tanah nasional isinya memberi kewenangan kepada pemegang haknya untuk mempergunakan tanah yang dihaki. Ini yang merupakan kewenangan umum, artinya merupakan isi tiap hak atas tanah. Kewenangan ini pun ada pembatasannya.
kewenangan mempergunakan tanah dalam arti permukaan bumi tersebut. Secara wajar diperluas hingga meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian luar yang ada di atasnya. Karena tidak mungkin untuk keperluan apapun yang digunakan hanya tanahnya saja yang berupa permukaan bumi itu. Demikian juga mengenai air yang ada di atas maupun di dalam bumi. Di bawah tanah yang haki, pemegang hak atas tanah boleh menggunakannya untuk keperluan pribadinya. Misalnya untuk keperluan sehari-hari, bagi kegiatan rumah tangga dan usahanya, dalam batas-batas kewajaran. Selanjutnya, oleh karena itu, selain kewenangan yang ada pada hak atas tanah juga berisikan kewajiban untuk menggunakan dan memelihara potensi tanah yang bersangkutan. Dalam UU PA, kewajiban tersebut yang bersifat umum, artinya berlaku terhadap setiap hak atas tanah, yakni nomor 1, pasal 6, yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Yang kedua, pasal 15. Pasal 15 dihubungkan dengan pasal 52 ayat 1 tentang kewajiban memelihara tanah yang dihaki. Yang ketiga, pasal 10 khusus mengenai tanah pertanian, yaitu kewajiban bagi pihak yang punyainya untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif. Selanjutnya, mengklasifikasikan hak-hak atas tanah di Indonesia. Di Indonesia, hak atas tanah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dan peraturan pelaksana lainnya. Berikut adalah klasifikasi umum hak atas tanah di Indonesia. Pertama, hak milik. Hak pelingkuan atas tanah yang memberikan pemilik hak penuh untuk memiliki, memanfaatkan, dan menguasai tanah tersebut. Kedua, hak milik dinyatakan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah. Selanjutnya, hak guna bangunan. Hak untuk memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh negara atau perorangan untuk mendirikan bangunan dan memperoleh hasil dari tanah tersebut. Hak ini berlaku maksimal selama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Hak guna bangunan dinyatakan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak atas bangunan. Selanjutnya itu hak pakai. Hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah negara atau tanah pribadi selain tanah milik itu untuk keperluan tertentu. Hak pakai bisa bersifat individu atau bersama-sama dengan orang lain. Hak pakai dinyatakan dalam bentuk sertifikat hak pakai. Selanjutnya hak sewa. Hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah negara atau tanah pribadi untuk jangka waktu tertentu dengan membayar sewa kepada pemilik tanah. Hak sewa dinyatakan dalam bentuk surat perjanjian sewa menyewa tanah. Selanjutnya hak guna usaha. Hak untuk menggunakan tanah untuk kegiatan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau kehutanan. Hak guna usaha diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Contohnya hak reklamasi atau penggunaan tanah pasca budidaya. Hak untuk mengelola atau memanfaatkan tanah hasil reklamasi atau bekas lahan budidaya. Hak ini diberikan oleh pemerintah melalui izin pemanfaatan tanah reklamasi. Contohnya hak lainnya. Selain hak-hak di atas, terdapat juga hak-hak lain yang diatur dalam peraturan daerah atau perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan, seperti hak guna layanan, hak pemakaman, dan hak lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.